Yang pertama ada sejarah birokrasi. Konsep birokrasi dimunculkan oleh M. de Gournay melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Baron de Grimm. Sejak kemunculan gagasan de Gournay, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad ke-18. Istilah Prancis bureaucratie ini dengan cepat diadopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan bureaucratie kemudian menjadi burokrati. Di Italia menjadi burocrazia dan Inggris menjadi burokrasi. Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luar biasa selepas periode de Gournay. Muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Kamus Prancis 1798 mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan Governmental Bureaus. Adapun Kamus Jerman edisi 1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan yang departemen pemerintahan dan cabangnya merebutnya dari warga negara bagi diri mereka sendiri. Konsep birokrasi ini meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman, karya Gores, Germany and the Revolution 1819 diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda pada 1820. Istilah burokratis dihindari untuk diterjemahkan sebagai burokratik, sementara pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran 1832 disebutkan birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan besar akan segera menjadi sama posisinya. Pengertian birokrasi menurut para ahli. Menurut Bintoro Tjoka-Mijojo, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Blau and Pace mengemukakan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengorganisasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang. Jadi, menurut Blau and Pace, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif meskipun kadangkala dalam pelaksanaannya, birokrasi ini sering mengakibatkan adanya ketidakefisienan. Lalu mengutip dari pendapat Frinsmo Steinmetz, Bintoro Tjoka-Mijojo mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi. Dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Sedangkan mengutip Blau and Meyer, Dwijo Wito menjelaskan bahwa birokrasi adalah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Pengertian birokrasi. Konsep birokrasi dimunculkan oleh M. de Gournay melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis oleh Baron de Grimm. Sejak kemunculan gagasan de Gournay, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad ke-18. Hingga pada akhirnya muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Dalam Kamus Prancis mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemerintah dan staf biro pemerintahan. Selanjutnya yaitu karakteristik. Menurut Syafi'i, prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dalam birokrasi adalah 1. Kerja yang ketat pada peraturan, 2. Tugas yang khusus, 3. Kaku dan sederhana, 4. Penyelenggaraan yang resmi, 5. Pengaturan dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi, 6. Berdasarkan logika, 7. Tersentralistik, 8. Taat dan patuh, 9. Tidak melanggar ketentuan, 10. Terstruktur, dan 11. Tanpa pandang bulu. Karakteristik tersebut perlu dimiliki oleh para birokrat atau pegawai negeri sipil agar tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tipe ideal birokrasi politik Indonesia. Pendapat Max Weber, seorang sosiolog Jerman,
Cokroamidjojo mengemukakan tipe ideal struktur birokrasi, yaitu 1. Prinsip pembagian kerja. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas ini, pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan akan dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh dan efektif. 2. Struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasnya. 3. Aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya. 4. Penempatan didasarkan atas karir. Penempatan kerja dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam suatu organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir. Ada sistem promosi atas dasar senioritas, prestasi, atau keduanya. Kebijaksanaan kepegawaian ini dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas pada organisasi dan tumbuhnya esprit de corps atau jiwa korps di antara para anggotanya. 5. Birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya. 6. Prinsip netral atau tidak memihak. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi. Dengan cara ini, prakondisi untuk sikap tidak memihak untuk efisiensi. Selanjutnya ada etika birokrasi politik Indonesia. Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, di mana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hierarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Bekerjanya birokrasi berdasarkan hierarki kewenangan memungkinkan terjadinya kontrol yang efektif dan kinerja yang positif. Apabila jika kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan puncak atau the strategic apex didesentralisasikan kepada pimpinan pelaksana, struktur yang telah didesentralisasikan tersebut memungkinkan terciptanya birokrasi profesional yang berdampak kepada peningkatan kinerja organisasi, di mana birokrasi dapat menjadi bertanggung gugat dengan adanya kewenangan yang didelegasikan tersebut. Birokrasi pada prinsipnya tidak dibuat sulit selama dalam proses dapat dimudah. Adapun dalam praktisnya ada saja dari orang menjabat yang memanfaatkan birokrasi ini untuk kepentingan sesaat untuk dirinya, tanpa mengindahkan kesulitan orang yang membutuhkan bantuan pelayanan. Hal ini yang membutuhkan bantuan pelayanan pelaksana birokrasi mulai kalangan pegawai rendah sampai kalangan pejabat masih banyak terjadi penyelewengan birokrasi. Prinsip dasar birokrasi adalah proses waktu pelayanan cepat, biaya mudah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku pegawai ramah dan sopan. Ini yang selalu harus dijaga serta dilaksanakan tanpa mengenal pamrih. Hal sama atas kepuasan pelayanan karena para pelaksana birokrasi memegang prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi. Pelaksanaan birokrasi politik Indonesia. Pasca reformasi pun, para pejabat politik yang kini menjabat dalam birokrasi pemerintah ingin melestarikan budaya tersebut dengan mengaburkan antara pejabat karir dan karir. Sikap mental seperti ini membawa birokrasi pemerintahan Indonesia kembali pada kondisi birokrasi pemerintahan pada masa Orde Baru. Bahkan kemunculan RUU administrasi pemerintahan saat ini turut mendapat respons yang cukup agresif dari para pejabat politik melalui fraksi-fraksi DPR yang berusaha mengakomodasikan kepentingan jabatan politik mereka untuk menduduki jabatan birokrasi. Persatuan persepsi tentang isi birokrasi. Keberadaan birokrasi dalam suatu negara adalah demi tercapainya tujuan nasional negara. Tujuan nasional ini tertuang dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Agar peranan yang sangat penting ini dapat dimainkan secara tepat, semua anggota birokrasi harus memiliki persepsi yang sama tentang tugas pokok yang harus diembannya.
Bidang sumber daya manusia salah satu perkembangan yang sangat menarik untuk disimak dalam praktik administrasi, baik yang menyangkut administrasi negara maupun administrasi niaga, yaitu semakin ditinggalkannya istilah kepegawaian dan semakin sering digunakannya istilah sumber daya manusia. Bidang keuangan salah satu bidang yang sangat penting disoroti dalam rangka pemenuhan paradigma pelaksanaan birokrasi yang ideal adalah keuangan. Seperti dimaklumi, selalu terdapat dua segi administrasi keuangan, yaitu segi penerimaan dan segi pengeluaran. Penerimaan dapat digolongkan pada dua jenis, yaitu penerimaan dalam negeri terdiri atas berbagai jenis pajak, penerimaan bukan pajak, dan tabungan pemerintah, penerimaan luar negeri dalam berbagai bentuk. Bidang logistik tidak dapat dipungkiri bahwa tugas-tugas yang harus ditangani dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara akan semakin meningkat, tidak hanya dalam arti jumlahnya, tetapi juga jenis dan intensitasnya. Pengembangan citra telah disinggung di atas bahwa di masyarakat banyak citra pelaksanaan birokrasi pada umumnya bersifat negatif. Meskipun demikian, dapat dinyatakan bahwa tidak ada pimpinan. Kesimpulan, dengan mengutip pendapat Max Weber, seorang sosiolog Jerman, Cokramidjojo mengemukakan tipe ideal struktur birokrasi yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip pembagian kerja. Kedua, struktur hierarkis. Ketiga, aturan dan prosedur. Keempat, prinsip netral atau tidak memihak. Kelima, penempatan berdasarkan atas karir. Birokrasi murni. Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu pemerintahan negara yang merestui para bawahannya mengembangkan citra negatif yang dimaksud.